Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai ketika melihat Nam Jong Seon yang tersungkur dan juga tidak sadarkan diri di atas arena pertarungan itu. Semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena mereka tahu bahwa Nam Jong Seon adalah seorang seniman bela diri yang mencapai level puncak. Dengan wajah herannya, Jong berkata, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kemudian Deso berkata, ternyata kakek tua gila ini cukup hebat karena mampu mengalahkan Nam Jong Seon. Jadi, bisakah kau mengajarkanku teknik yang terakhir itu? Pak tua kebun berkata, jangan mengajakku berbicara karena untuk mempertahankan kesadaranku saja rasanya sangat sulit. Tetapi para pasukan pedang terhebat tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka berencana untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Sambil tertawa Deso berkata, wahai Pak Tua, tahanlah sedikit lagi karena aku kepikiran bagaimana mengakhiri pertarungan ini. Lalu Deso pun berjalan menuju kepada pasukan pedang terhebat sembari mengatakan, dengarkan aku baik-baik, aku akan mengajukan sebuah tawaran kepada kalian. Itulah kenapa aku secara pribadi untuk maju seorang diri. Lebih baik kita akhiri saja kompetisi ini karena yang aku lihat hasil dari pertarungan ini sudah kelihatan. Mendengar perkataan Deso, kapten dari pasukan pedang terhebat itu langsung mengacungkan bilah pedangnya sembari mengatakan, apakah kau pikir kalau kami akan menyerah begitu saja? Sambil berbisik Deso berkata, jujur saja kepadaku kalau kau pastinya sangat ingin bertarung seperti kakek itu, bertarung dengan kekuatan penuh sehingga kau akan mengetahui bagaimana kemampuanmu yang sesungguhnya. Seharusnya kau sudah tahu karena sekali saja kau merasakan kenikmatan indahnya pertarungan yang sengit, maka sudah pasti kau ingin merasakan pertarungan yang seperti itu dengan berulang-ulang kali. Apabila pertarungan itu yang kau mau, maka kau tidak akan bertarung melawan para keroco seperti kami, melainkan kau akan bertarung melawan Pak Tua yang bertangan satu itu. Jika kau mundur dari kompetisi ini, maka aku akan berjanji bertanggung jawab untuk mengatur pertarungan kalian berdua tanpa terganggu oleh siapapun. Kapanpun dan dimanapun kau mau, maka kau tinggal datang saja ke tempat kami. Akan tetapi, jika kalian menolak, maka pertarungan yang paling menakjubkan yang kau idam-idamkan selama ini tidak akan pernah terjadi. Dan kalian hanya akan melawan para keroco yang bahkan baru saja mempelajari seni bela diri. Terlihat sang kapten hanya bisa terdiam. Ia mencoba untuk berpikir apakah ia akan menerima penawaran itu ataukah mengabaikannya dan meneruskan kompetisi itu. Kemudian ia pun berpaling dan memberi hormat kepada Jong sembari mengatakan kalau ia mengundurkan diri dari kompetisi itu dan dia bersedia untuk menerima sebuah hukuman yang akan diberikan kepadanya. Melihat sikap anak buahnya itu, Jong pun begitu heran. Entah kenapa salah satu orang terkuatnya telah terhasut oleh perkataan Deso. Lalu atas keluarnya sang kapten, ia pun langsung dinyatakan gagal di dalam pertarungan itu. Namun meskipun begitu, ia sama sekali tidak menyesali dengan pilihannya. Sambil tertawa Deso berkata, hal yang terpenting bagi seorang seniman bela diri klan Namgung bukanlah sebuah kemenangan, akan tetapi bertarung dengan mereka yang lebih kuat demi meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka. Aku yakin kalau kalian telah merasakan hal yang sama. Apakah kalian mau seni bela diri kalian mengalami kemunduran setelah bertarung melawan para keroco kami? Jika kalian mundur dari kompetisi ini, maka aku akan membiarkan kalian untuk memilih siapa yang akan kalian lawan dari orang-orang terkuat kami. Karena orang-orang terkuat kami bukan hanya sekedar kedua Pak Tua itu. Seketika itu juga mereka semua merasa bimbang. Mereka sangat ingin bertarung dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa mencari pertarungan yang sepadan tidak akan bisa mereka dapatkan apabila hanya bertarung melawan orang-orang yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Karena mereka memiliki keinginan yang begitu besar untuk mengembangkan dan juga mencari tahu sebuah batasan dari kemampuan mereka. Seketika itu juga mereka semua melepaskan senjata mereka dan mengaku kalah di dalam kompetisi itu.
Sontak, Jong sangatlah kesal, wajahnya menjadi merah karena rasa amarah yang telah memuncak di kepalanya. Dengan kesalnya Jong berkata, "Dasar tolol, bisa-bisanya kalian telah terhasut oleh perkataan adik bungsuku." Lalu atas mundurnya semua pasukan pedang terhebat, maka Deso bersama pasukannya telah dinyatakan memenangi kompetisi itu. Mereka pun bersorak merayakan kemenangan mereka karena berhasil mengalahkan pasukan terhebat yang dimiliki oleh klan Namgung. Bahkan terdengar ribuan penonton yang menyaksikan pertarungan itu. Mereka telah bersorak meneriakkan pasukan naga surgawi sebagai pasukan terhebat di saat ini. Lalu para penonton telah meneriakkan nama-nama mereka satu persatu sebagai penghormatan atas kemenangan yang mengagumkan itu. Mulai dari Sang Raja Pedang, Puncak Buddha, dan juga Iblis ke-9 sesuai dengan gelar mereka masing-masing. Mendengar teriakan itu, dengan kesalnya Deso berkata, "Sesuai dengan yang kuduga, tidak ada satu orang pun yang mau memanggil namaku karena sebenarnya yang memaksa mereka untuk mundur adalah aku." Namun tiba-tiba saja Deso mendengar seseorang yang telah berteriak dengan sangat keras untuk memanggil namanya. Deso pun langsung memalingkan wajahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah bersorak untuk memanggil namanya itu. Akan tetapi setelah mengetahui kalau orang itu adalah Jaekyeon, ia pun langsung berpaling dan juga menutup wajahnya sembari mengatakan, "Dasar sialan, kenapa hanya bajingan itu yang memanggil namaku? Aku harus berpura-pura tidak mendengarnya, bahkan aku tidak ingin mengenalnya." Pada sisi yang lain, terlihat ketiga pelayannya langsung berlari menuju ke arah Deso karena mereka begitu khawatir apakah Deso baik-baik saja setelah berakhirnya kompetisi itu. Deso pun merasa bangga karena ia telah berhasil melindungi para pelayannya dari incaran kakak keduanya. Deso sama sekali tidak ingin apabila salah satu dari mereka telah berpaling kepada kakaknya itu. Namun Deso langsung terdiam alih-alih mendapatkan sebuah pelukan, tetapi ia telah mendapatkan banyak cubitan dari ketiga pelayannya. Mereka berkata, "Apa yang terjadi kepada Tuan Muda? Wajahnya begitu pucat, bahkan kulitnya sangatlah kasar." Kemudian tepat di hadapannya, Jong pun langsung menjulurkan tangannya kepada Deso. Ia berkata, "Aku sangat terkejut akan kemampuanmu dan aku mengakui kalau ini adalah kekalahanku." Deso berkata, "Aku hanya beruntung untuk memenangi kompetisi ini dan juga apabila kita bertarung lagi, maka aku tidak yakin akan menang untuk yang kedua kalinya." Sambil berpaling, Jong berkata, "Berhentilah bersikap merendah seperti itu. Lalu karena kau yang telah memenangi kompetisi ini, maka sudah sewajarnya yang kalah akan menyingkir dari sini." Lalu Jong pun melemparkan tatapannya kepada salah satu pelayan Deso. Ia juga memberikan senyuman manis kepada pelayan itu. Mendapatkan senyuman manis itu, Ilsang pun langsung memberi hormat kepada Jong sebagaimana seorang pelayan yang memberi hormat kepada tuannya sendiri. Sontak, Deso sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Dasar sialan, apa yang telah terjadi? Ada apa di antara mereka berdua?" Kemudian terlihat sekantung uang telah tertuju kepada Deso. Deso bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan uang itu. Sambil tertawa, Noya berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kemenangan Anda. Aku telah mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Dan anggap saja kalau uang itu adalah bonus yang aku berikan kepada Tuan Muda." Ketika melihat Deso dan juga Noya yang tertawa terbahak-bahak, Yehyang pun berkata, "Entah kenapa kalau bersangkutan dengan uang, mereka berdua terlihat sangatlah mirip." Lalu pada sisi yang lain, Jaekyeon berkata, "Wahai Tuan Muda, kita tidak bisa membiarkan hari istimewa ini berakhir dengan begitu saja. Jadi apakah kita akan melakukan sebuah pesta?" Dengan penuh bersemangat, Deso berkata, "Apa yang dikatakan oleh bajingan itu memanglah benar. Kita tidak akan membiarkan kemenangan ini berakhir dengan singkat. Jadi aku akan mentraktir kalian semua di dalam istanaku." Kemudian Noya berkata, "Kalian tidak perlu mengkhawatirkan tentang makanan ataupun minuman karena aku yang akan menyiapkan segalanya. Lagi pula kalau masalah uang, aku yakin bahwa Tuan Muda tidak akan pernah mempermasalahkannya." Terdengar orang-orang yang ada di sana mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Noya karena dia akan mentraktir mereka. Namun dengan kesalnya Deso berkata, "Kenapa kalian berterima kasih kepadanya sedangkan yang bayar adalah aku?" Pada sisi yang lain, terlihat para tetua tidak terlalu senang dengan kemenangan yang Deso dapatkan di dalam pertarungan itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Hal ini sangatlah mustahil untuk bisa dipercaya."
Seorang tetua yang sangat dikenal dengan kemampuannya telah dikalahkan oleh seorang kakek tua. Bahkan pasukan pedang terkuat yang memiliki segudang pengalaman mampu dikalahkan dengan begitu mudahnya. Bagi mereka yang berada di dalam dunia murim, Namgung adalah sebuah eksistensi seperti langit yang tidak akan pernah dilewati. Akan tetapi semua itu telah jatuh di tangan tuan muda. Seorang monster yang telah kembali menginjakkan kakinya lagi kepada dunia ini. Lalu tuan termudalah yang memimpin para monster itu, bahkan ia juga mengendalikannya. Tampaknya kita sudah yakin bahwa Namgung Deso adalah merupakan seorang pewaris yang tidak bisa terbantahkan dari klan Namgung. Dikisahkan bahwa kabar tentang kemenangan pasukan naga biru yang mengalahkan pasukan pedang terhebat telah menyebar secara cepat kepada seluruh dataran murim. Sambil berjalan mereka berkata, aku sama sekali tidak berpikir untuk bisa menyaksikan pertandingan yang selangka ini. Dan aku juga tidak pernah mengira kalau aku dapat melihat Zhang Lion berada di dalam klan ini. Terlihat seorang pengemis begitu terkejut ketika ia mendengar nama Zhang Lion berada di tempat itu. Seketika itu juga ia pun langsung pergi menuju ke tempatnya sembari berteriak memanggil ketuanya. Lalu ia pun membuka pintu kamar tuannya, namun yang ia lihat kalau sang ketua masih tertidur dengan begitu lelap. Orang itu berkata, "Wahai ketua, ini adalah berita yang sangat menggemparkan, jadi bangunlah sekarang juga." Diketahui mereka dikenal sebagai sakte pengemis, lalu sang ketua berkata, "Berita bagus apa yang kau bawa? Apakah sudah saatnya untuk makan siang sampai-sampai kau telah membangunkanku dengan cara seperti ini?" Sambil berteriak orang itu berkata, aku telah mendapatkan sebuah kabar kalau master kita yang telah lama menghilang saat ini ia telah berada di dalam klan Namgung. Cerita berpendah pada sekte Wudang terdengar di dalam sana telah terjadi sebuah keributan karena mereka telah mendapatkan sebuah kabar bahwa sang pemimpin terdahulu telah ditemukan. Tidak hanya hidup, akan tetapi dia juga telah bertarung dan menang melawan seorang tetua yang bernama Namjong Seon. Dan kami mendapatkan kabar kalau dia saat ini berdiam di dalam klan Namgung. Ini bukanlah saatnya bagi kita untuk bersantai-santai. Bukankah kalau kita harus secepatnya bergerak menuju kepada klan Namgung untuk menyapa saudara kita? Sang pemimpin berkata, kau bisa berkata seperti itu karena kau masih belum memahami betapa busuknya klan Namgung. Sampai kakakku pergi atas kemauannya sendiri, kita tidak akan melakukan apapun. Jadi untuk saat ini yang hanya bisa kita lakukan adalah untuk mengamati situasinya. Kemudian di dalam kuil Shaolin keributan yang sama telah terjadi. Namun sang ketua saat ini begitu marah setelah mendapatkan sebuah berita bahwa sang master telah mereka temukan berada di dalam klan Namgung. Sambil berteriak ia berkata, apakah kau pikir kalau aku bisa tenang setelah mendengar orang yang meninggalkan kuil Shaolin ini seenak jidatnya, kini dia hidup dan juga makan enak di dalam klan Namgung. Orang itu mencoba untuk menenangkan sang ketua dengan mengatakan, pasti ada sebuah alasan mengapa dia berada di dalam sana. Tetapi bukankah kalau ini adalah berkah untuk murim karena faktanya sang master sampai saat ini masih hidup? Sang ketua berkata, kau mengatakan kalau master telah memilih seorang anak yang bernama Namgung Deso sebagai tuannya. Jadi berapa usianya saat ini? Orang itu pun mengatakan bahwa Deso saat ini berusia 13 tahun. Sambil tertawa sang ketua berkata, akan lebih baik kalau kita menemui bocah itu sekarang juga. Tentu saja bukan hanya master saja, tetapi orang lain pastinya akan datang menemuinya. Sebagai seseorang yang dipilih langsung oleh master, jujur saja aku sangat tertarik bagaimana kemampuannya. Cerita berpindah, terlihat Deso sangatlah terkejut dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Ia berkata, mengapa orang-orang yang berasal dari Manor Strategi telah berada di tempat ini? Lalu orang-orang yang berasal dari rumah pengobatan dan juga orang-orang yang berasal dari pavilion keuangan, mengapa mereka semua berkumpul di tempat ini? Yehyang pun hanya tertawa, ia berkata, wahai tuan muda, kita harus menikmati festival kemenangan ini secara bersama-sama. Tetapi Anda harus ingat kalau semua ini bahwa Anda yang akan membayarnya. Dengan kesalnya Deso berkata, mungkin aku akan menerimanya karena aku sedang berbaik hati dan juga bahwa mereka telah bekerja sama dengan kalian bertiga. Akan tetapi, lantas kenapa kalau kakakku dan juga pasukan pedang terhebat telah ikut berkumpul di tempat ini?
Jong pun hanya tertawa menikmati minumannya. Ia berkata, "Aku telah mendengar dari kapten bahwa dia bisa datang ke tempat ini kapanpun yang ia mau. Bukankah kau yang mengatakan akan hal itu?" Tuan muda mengatakan dia akan mentraktir semua orang yang berada di dalam tempat ini. Jadi sebagai seorang kakak yang baik hati, mana mungkin kalau aku akan diam saja dan mengabaikan perjamuan adik kecilku. Deso pun bergumam, padahal sudah sangat jelas kalau bajingan itu merasa kesal karena kalah di dalam pertandingan. Tetapi bisa-bisanya dia tertawa seperti itu. Di sampingnya Jaekyeon berkata, "Lagi pula hal ini sama sekali tidaklah buruk. Jika itu adalah aku, maka aku akan mengundang semua seniman bela diri ke tempat ini karena sebagai keturunan langsung dari Namgung, setidaknya dia harus berbaik hati." Deso pun mengepalkan tinjuannya sembari mengatakan, "Apakah kau telah mencoba untuk mengipasi sebuah api yang sedang menyala dengan sedahsyat ini?" Jaekyeon pun kembali berkata yang membuat Deso langsung menahan pukulannya. "Wahai tuan muda, bukankah pemandangan ini dan juga suasananya telah terasa nyaman? Meskipun mereka tadi siang telah bertarung satu sama lain, namun di malam ini, di tempat ini, mereka telah menari bersama, minum bersama, dan menikmati hangatnya malam ini bersama-sama. Tadi siang, mereka telah mengacungkan pedang mereka untuk mengalahkan satu sama lain, dan sekarang mereka telah tertawa terbahak-bahak seperti berkumpul bersama keluarga mereka." Mendengar perkataan Jaekyeon, Deso pun akhirnya menyadari kalau semua orang telah bersikap damai dan mengabaikan pertarungan mereka yang telah terjadi di siang hari. Kemudian Deso bertanya kepada Jaekyeon kalau hari ini ia telah mendapatkan hadiah taruhan sebanyak apa. Jaekyeon pun mengatakan kalau Deso telah mendapatkan keuntungan dari taruhannya sebanyak 200.000 koin perak. Deso pun tertawa tipis. Ia berkata, "Karena kali ini aku menang banyak, tidak peduli sebanyak apa mereka makan. Aku yakin kalau uangku tidak akan habis hanya dengan mentraktir mereka." Lalu Deso pun berteriak dengan lantang. Ia berkata, "Semua orang yang ada di sini, kalian boleh memakan apa saja yang kalian inginkan sampai perut kalian merasa puas. Jadi mari kita meriahkan festival kemenangan di malam ini dengan sebaik mungkin." Mereka pun langsung bersorak dengan gembiranya untuk menikmati festival kemenangan di malam itu. Bahkan Nam Jong Seon tanpa pikir panjang sedikit pun langsung meminum minumannya sampai ia merasa puas. Bahkan mereka menari sambil memamerkan seni bela diri mereka yang bertujuan untuk menghibur semua orang yang hadir di dalam acara itu. Terlihat sang kapten begitu kesal ketika Nam Jong Seon yang mengajak Pak Tua Buddha untuk berduel di malam itu. Ia berkata, "Meskipun kau adalah seorang tetua, akan tetapi kau tidak boleh mengambil antrian orang lain untuk bertarung melawan Pak Tua itu." Di dalam keributan pesta itu, Jong hanya bersikap santai. Yang ia lakukan hanyalah menikmati minumannya sambil mendengarkan mereka semua yang terbuai di dalam pesta itu. Tidak lupa dengan para pelayan, mereka berkata satu sama lain tentang kehebatan Deso yang mampu menghadapi beberapa orang sekaligus ketika ia diserang secara bersama-sama. Akan tetapi, di tengah gemerlapnya festival kemenangan itu, tiba-tiba saja gerbang utama kediaman Deso telah terbuka setelah seseorang yang mencoba masuk ke dalam sana. Terlihat semua orang sangatlah terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang datang itu adalah sang dewa bela diri terkuat, yaitu Namgung Hancol. Mereka yang melihatnya ada juga yang langsung tersungkur karena tidak mampu menahan rasa terkejutnya. Deso bertanya-tanya mengapa ayahnya berada di tempat itu, sedangkan mereka tidak pernah mengundang ayahnya untuk menghadiri festival kemenangan yang telah mereka laksanakan. Pada sisi yang lain, Jaekyeon hanya terdiam ketika melihat Hancol yang berdiri tepat di tengah-tengah pesta mereka. Sambil menunjuk Hancol, Jaekyeon berkata, "Bukankah orang itu sangat mirip dengan sang pemimpin klan Namgung yang terkutuk ini?" Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah marah. Wajah mereka langsung memerah karena hal itu bisa saja mengancam nyawa mereka semua. Mereka bergumam, "Dasar bajingan, apakah kau ingin kalau kita mati di tempat ini?" Dengan santainya, Jaekyeon pun menepuk pundak Hancol sembari mengatakan, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian langsung membisu seperti itu? Lebih baik kalau kita bermain lagi dan abaikan saja kehadiran orang ini." Deso pun terlihat panik. Ia berkata, "Kita semua akan mampus apabila kita tidak mencari jalan keluarnya." Kemudian Deso pun melihat sang penyiasat telah berdiri dari tempat duduknya. Deso berpikir kalau sang tetua pastinya memiliki sebuah ide untuk berbicara kepada ayahnya.
Lalu sang penyiasat berkata, "Wahai tuan muda, entah kenapa aku tiba-tiba saja tidak enak badan di malam ini. Jadi aku akan pergi sekarang juga dan aku sangat berterima kasih atas jamuannya." Seketika itu juga, Deso pun hanya bisa menelan ludahnya karena sebuah harapan satu-satunya dari seorang tetua telah pergi begitu saja dengan alasan yang dibuat-buat. Pada sisi yang lain, Noya mengatakan kalau dia memiliki jadwal yang padat di esok hari. Begitu halnya dengan Lehan, ia mengatakan kalau dia memiliki sebuah janji dengan seorang pasien yang sedang sekarat. Lalu Nam Jong Seon sambil melompat ia mengatakan bahwa ia telah lupa untuk melakukan pertemuan dengan para tetua yang lainnya. Tidak lupa dengan para pasukan pedang terhebat, ia berkata, "Wahai kapten, bukankah kau bilang kalau kita harus berlatih? Jadi mari kita lakukan sekarang juga." Melihat tingkah laku mereka, Deso sangatlah kesal. Ia berkata, "Dasar bajingan, mereka satu persatu telah melarikan diri meninggalkanku bersama orang ini." Kemudian terlihat Jong yang berjalan menghampiri ayahnya. Ia pun dengan sangat sopan menyapa ayahnya yang baru saja datang ke tempat itu. Melihat Jong, Deso bergumam, "Aku lupa kalau kakakku masih ada di tempat ini. Jadi aku yakin kalau dia pastinya akan bisa memberikan sebuah alasan kepada ayah." Namun tanpa Deso sadari, Jong pun menundukkan kepalanya sembari mengatakan, "Wahai ayah, aku izin pamit, jadi sampai jumpa di lain waktu." Melihat itu, Deso bergumam, "Dasar brengsek, aku tidak menyangka kalau mereka sama sekali tidak berguna." Melihat itu, Deso bergumam, "Dasar brengsek, aku tidak menyangka kalau mereka sama sekali tidak berguna." Terlihat suasana di dalam ruangan itu telah menjadi sunyi karena mereka satu persatu telah pergi dengan berbagai macam alasan untuk bisa menghindari kehadiran sang dewa bela diri. Kemudian dengan nada yang begitu dingin Hancol berkata, "Ternyata kau memiliki minuman yang begitu bagus sampai-sampai mereka semua sangat menikmati festival ini." Deso hanya bisa terdiam ketika ia melihat bahwa ayahnya mampu mengendalikan tempat-tempat minuman itu tanpa harus menyentuhnya. Dengan sorot mata yang begitu dingin, Hancol pun meminta kepada Deso untuk pergi mengikutinya karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan. Mendengar perkataan ayahnya, mau tidak mau, Deso pun harus mau mengikutinya. Ia pun bergumam, "Entah kenapa dia memintaku untuk mengikutinya. Sejujurnya aku sangatlah tidak mau." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.